Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 MIPA 4 yang beranggotakan 1. Imu Toharoh 11 MIPA 4 nomor absen 13. 2. Iza Nurisabila 11 MIPA 4 nomor absen 14. Bab 3. Sistem Hukum dan Peradilan di Indonesia. 1. Makna dan karakteristik hukum. Hukum merupakan aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Di dalam hukum terdapat beberapa unsur, yaitu A. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. B. Peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. C. Peraturan itu bersifat memaksa. D. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Karakteristik hukum adalah adanya perintah dan larangan yang harus dipatuhi. Yang kedua yaitu penggolongan hukum. Penggolongan hukum dibagi menjadi beberapa macam. A. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya. 1. Hukum undang-undang. Hukum undang-undang merupakan hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. 2. Hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan merupakan hukum yang terletak dalam aturan-aturan kebiasaan. 3. Hukum traktat. Hukum traktat merupakan hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antar negara atau traktat. 4. Hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi adalah hukum yang terbentuk karena keputusan hukum. B. Penggolongan hukum berdasarkan tempat berlakunya. 1. Hukum nasional merupakan hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara. 2. Hukum internasional merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlakunya secara universal, baik secara keseluruhan maupun terhadap negara-negara yang mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional atau traktat. 3. Hukum asing merupakan hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. 4. Hukum gereja merupakan kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya. C. Penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. 1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan merupakan hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan, sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Misal, KUH Pidana, KUH Perdata, KUH Dagang. 2. Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan merupakan hukum yang meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga masih memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapan. Misal, undang-undang, peraturan pemerintah, dan Kepres. 3. Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. D. Penggolongan hukum berdasarkan waktu berlakunya. 1. Ius constitutum atau hukum positif, yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi masyarakat tertentu. Misalkan UUD 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Nomor 2. Ius constituendum atau hukum negatif. Hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang, misalkan rancangan undang-undang atau RUU. Yang E. Berdasarkan cara mempertahankannya. 1. Hukum material. Hukum material merupakan hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat
yang berlaku umum tentang hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan, misalnya hukum pidana, hukum dagang, dan lain-lain. 2. Hukum formal merupakan hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material, misalnya hukum acara pidana atau KUHP, hukum perdata, dan lain-lain. F. Penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. 1. Hukum yang memaksa merupakan hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, melakukan pembunuhan, maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan. 2. Hukum yang mengatur merupakan hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian, misalnya ketentuan dalam pewarisan ab intesto atau pewarisan berdasarkan UU, undang-undang, bisa dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat. G. Penggolongan hukum berdasarkan wujudnya. 1. Hukum objektif merupakan hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. 2. Hukum subjektif merupakan hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering disebut hak. H. Penggolongan hukum berdasarkan isinya. 1. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antar negara dan individu atau warga negara menyangkut kepentingan umum atau publik. A. Hukum pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan, memuat larangan dan sanksi. B. Hukum tata negara, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagian. C. Hukum tata usaha negara atau administratif, hukum yang mengatur tugas kewajiban pejabat negara. D. Hukum internasional, hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional. 2. Hukum privat atau sipil merupakan hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lain, termasuk negara sebagai pribadi. 2. Hukum perdata merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Misal hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum perjanjian, hukum perkawinan. B. Hukum perniagaan merupakan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam perdagangan. Misal hukum tentang jual beli, hutang piutang, pendirian perusahaan dagang. 3. Tujuan hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, mencegah tindakan yang sewenang-wenangnya, melindungi hak asasi manusia, dan menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman, dan damai. Tata hukum di Indonesia. Tata hukum di Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang tercipta oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tata hukum di Indonesia baru ada ketika negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mempelajari bagian subbab A, sekarang kita akan mempelajari bagian subbab B, yaitu tentang 1. Makna lembaga peradilan. Lembaga peradilan nasional sama artinya dengan pengadilan negara, yaitu lembaga yang dibentuk oleh negara sebagai bagian dari otoritas negara di bidang kekuasaan kehakiman dengan sumber hukumnya peraturan undang-undang yang berlaku di dalam negeri. Perbedaan antara konsep peradilan dengan pengadilan.
Peradilan adalah menunjukkan pada proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan. Sedangkan pengadilan yaitu tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses pengadilan guna menegakkan hukum. Nomor 2. Dasar hukum lembaga peradilan. Terletak dalam Pancasila ke-5, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 1. UUD NRI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 3. Klarifikasi lembaga peradilan. A. Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung. Terdapat 1. Peradilan umum. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten, pengadilan tinggi berkedudukan di ibu kota provinsi. 2. Peradilan agama. Terdiri dari pengadilan agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten, pengadilan agama tinggi agama yang berkedudukan di provinsi. 3. Peradilan militer. Terdiri dari pengadilan militer utama, pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan tata usaha negara. Terdiri dari pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, pengadilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota provinsi. B. Mahkamah Konstitusi. 4. Perangkat lembaga peradilan. 1. Peradilan umum. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri terdiri dari ibu kota kabupaten atau kota, pengadilan tinggi terdiri dari pimpinan, hakim anggota, panitera, sekretari. 2. Peradilan agama atau MA. Pengadilan agama berupa panitera, jurusita, hakim anggota, pimpinan. Pengadilan tinggi agama terdiri dari ketua dan wakil ketua. 3. Peradilan militer terdiri dari auditorat militer tinggi, auditorat jenderal, auditorat militer pertempuran atau Panglima TNI. 4. Peradilan tata usaha negara. 5. Mahkamah Konstitusi terdiri 9 orang, 3 orang DPR, Presiden, dan MA, dan ditetapkan keputusan Presiden. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.